Shalom, selamat malam para pendengar setia Renungan Malam Senandika Gembala GKO. Kisah Genghis Khan dan burung Raja Wali kesayangannya. Suatu pagi, sang pejuang Mongolia Genghis Khan yang adalah panglima perang pergi berburu bersama pengiring-pengiringnya. Para pengiringnya membawa busur dan anak-anak panah, tetapi Genghis Khan membawa burung Raja Wali kesayangannya yang bertengger di lengan dan bahunya. Burung ini lebih dahsyat dari anak panah manapun, sebab dia bisa terbang ke awan-awan dan melihat semua yang tidak bisa dilihat mata manusia, serta memberi isyarat kepada tuannya. Akan tetapi hari itu mereka tidak memperoleh hasil apapun, meski mereka sudah berupaya keras. Dengan perasaan kecewa, Genghis Khan kembali ke perkemahannya, dan supaya para pengiringnya tidak menjadi sasaran pelampiasan kesalahannya, dia pun meninggalkan mereka dan pergi berkuda seorang diri. Dia berkuda di hutan lebih lama daripada yang diperkirakan, dan Genghis Khan merasa sangat letih dan haus. Dalam hawa terik musim panas, semua mata air telah kering dan dia tidak bisa menemukan air untuk diminum. Maka betapa herannya ketika dia melihat di suatu tempat ada air menetes dari bebatuan karang persis di hadapannya. Dia pun melepaskan si burung Raja Wali dari lengannya dan mengeluarkan cangkir perak yang selalu dibawa-bawanya. Segera ia menadah air dan mengisi cangkir perak di tangannya. Setelah beberapa lama kemudian, barulah cangkir itu terisi hampir penuh. Namun ketika dia bermaksud mendekatkan cangkir itu ke bibirnya, si burung Raja Wali terbang mendekat dan mematuk cangkir itu dari kedua tangannya dan membuangnya ke tanah. Genghis Khan sangat murka, tetapi burung Raja Wali itu adalah burung kesayangannya, dan barangkali burung itu pun merasa haus. Maka dipungutnya kembali cangkir itu, dibersihkannya dari tanah dan kotoran, dan diisinya lagi dengan air. Ketika cangkir itu baru terisi setengah, si burung Raja Wali lagi-lagi menyerangnya dan menumpahkan airnya. Genghis Khan sangat menyayangi burung ini, tetapi dia tahu bahwa dalam situasi apapun, dia tidak boleh membiarkan perilaku tidak hormat semacam itu. Kalau saja ada seseorang yang mengamati kejadian itu dari jauh, mungkin orang itu akan menceritakan kepada para prajuritnya bahwa sang penakluk yang hebat itu ternyata tidak mampu menjinakkan seekor burung sekalipun. Maka kali ini Genghis Khan menghunus pedangnya, mengambil cangkir itu dan mengisinya kembali. Satu matanya tertuju pada air yang menetes-netes, dan satunya lagi pada si burung Raja Wali. Setelah cangkirnya cukup banyak terisi air dan dia sudah siap meminumnya, si burung Raja Wali lagi-lagi melesat terbang ke arahnya. Dengan satu tusukan pedang, Genghis Khan menancap di dada burung itu. Air itu sudah tidak menetes-netes lagi. Genghis Khan yang kini bertekad untuk memuaskan dahaganya, memutuskan untuk mendaki bebatuan karang itu untuk mencari mata air tersebut.
Betapa kagetnya dia ketika melihat bahwa memang benar ada genangan air di sana, dan di tengah-tengahnya tergeletak bangkai salah seekor ular paling berbisa di daerah tersebut. Seandainya tadi air itu diminumnya, dia pasti sudah mati. Genghis Khan kembali ke perkemahannya dengan burung Raja Wali yang sudah mati itu di dalam pelukannya. Dia sangat menyesal telah membunuh burung Raja Wali kesayangannya itu. Kemudian ia memerintahkan supaya dibuatkan patung emas untuk burung itu, dan di salah satu sayapnya dia mengukirkan kata-kata berikut ini: "Seorang sahabat melakukan hal yang tidak berkenan di hatimu sekalipun, dia tetaplah sahabatmu." Dan di sayap satunya lagi dia mengukirkan kata-kata berikut ini: "Tindakan apapun yang dilakukan dalam angkara murka hanya akan membuahkan kegagalan." Hal seperti ini mengingatkan kita kepada sebuah pepatah lama yang berkata, "Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya." Saudaraku, memang segala sesuatu yang dilakukan di dalam kemarahan tidak akan membawa kepada kebaikan, melainkan kefatalan. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua dalam Senandika Gembala GKO.